Kenapa orang sering sakit hati, bahkan dendam, bahkan dia melakukan perbuatan tercela ketika ada orang yang berbuat tidak baik. Kita disakiti orang itu musibah, tapi ada musibah yang lebih besar dari itu. Kita tidak bisa tobat bahwa musibah itu kita yang mengundang. Misalkan ada orang yang menghina, memfitnah, mencela, mencuri, atau memukul. Bisa karena kita salah, bisa kita tidak salah juga kepada yang bersangkutan. Kalau kita salah kemudian orang menghina, kita tinggal perbaiki. Kita minta maaf, tidak dimaafkan, tidak apa-apa. Fokus saja, tobat. Tapi ada kalanya kita tidak salah. Kita dihina, difitnah, dicuri barang, bahkan ada tindakan fisik. Banyaknya kita tuh merasa korban dari dia. Padahal musibah menimpa kita pasti itu diundang oleh ada dosa kita. Mungkin tidak kepada yang bersangkutan, mungkin tidak saat ini, tapi dosa kita yang lalu, dosa kepada siapapun, dan yang bersangkutan adalah jalan kembalinya balasan dari perbuatan kita. Berapa banyak suami yang ketika istrinya menjengkelkan, lebih sibuk memikirkan kesalahan istri. Harusnya begini, harusnya begitu, salah, harusnya kita tobat. Kalau istri atau suami menjengkelkan kita, marah, jawaban terbaiknya adalah tobat. Tapi saya tidak salah, saya dicurigai, tobat. Pasti ada salah. Walaupun bukan dalam bentuk yang bersangkutan kepada yang bersangkutan, tapi pasti ada dosa yang lain. Misal ikhwan pulang ke rumah, istri marah dan sebagainya, berburuk sangka. Boleh jadi karena di kantor kita melihat akhwat yang lain yang tidak halal, atau kita sibuk membuka HP, melihat yang tidak halal, itu semua dosa tercatat. Dan semua dosa ada balasannya. Balasannya diantaranya lewat keluarga di rumah. Jadi bagaimana jawabannya? Tobat. Seberapa banyak tobat, nanti Allah yang akan melunakkan hati, bukan sibuk. Harusnya jangan curiga dong. Harusnya berbaik sangka ke suami. Harusnya bisa berprasangka baik. Harusnya tobat yang benar. Ya, kita diprasangkai buruk karena kita punya dosa. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena dosamu sendiri dan Allah memaafkan sebagian besar. Kalau tiap dosa kita langsung dibalas dengan berbagai cara, habis kita ini. Maka mau apa kita membahas dia? Harusnya segera taubat. Dosa saya apa? Itu dia dosanya, tidak ngaku. Jangan suka memikir, lelaki, istri itu harusnya sabar, istri itu harusnya menghormati suami, istri itu harusnya memaafkan. Itu bukan kapling kita. Kapling kita adalah kita yang harus jadi pemaaf, sabar, tobat. Jangan nyuruh-nyuruh terus. Cukup sekali saja. Kalau kita baik, tobat, Allah yang akan membuat istri bisa terbuka hatinya, menyadari kesalahannya dan memperbaiki. Susah. Bagaimana membuat istri bisa jadi baik, sedang kita menasihati diri sendiri saja nggak benar. Istri sudah tahu kelakuan kita tidak cocok dengan nasihat kita. Boleh memberi nasihat, tapi yang lebih bisa berpengaruh adalah tobat. Makanya orang-orang yang tidak bisa tobat, wa man lam yatub faulaika humuz zalimun. Orang zalim.